أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Gandur Fauzan Ngofisam, 2. Khairul Bari Khalifatul Ansori, 3. Ferry Iqbal Fuadi, 4. Muhammad Haris Lazwardi, 5. Ridho Ashkuri, 6. Jeffrey Nurholis Hidayat. Akan memaparkan materi penting dalam ranah pendidikan agama Islam dan ilmu pengetahuan, yakni mengenai konsep teori Big Bang dalam perspektif Al-Quran. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menselaraskan postulat ilmiah modern tentang penciptaan alam semesta dengan narasi yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Kami akan menganalisis bagaimana isyarat-isyarat kauniyah dalam Al-Quran menunjukkan adanya konvergensi dengan temuan kosmologi mutakhir. Fokus utama kita adalah membuktikan bahwa wahyu dan sains dapat berjalan beriringan dalam memperkuat keimanan. Teori Big Bang atau dentuman besar adalah model kosmologi yang diterima secara luas untuk menjelaskan perkembangan alam semesta sejak awal mula. Secara ringkas, teori ini mengajukan bahwa sekitar 13 hingga 15 miliar tahun yang lalu, seluruh materi dan energi di alam semesta ini terkumpul dalam satu titik yang disebut singularitas. Titik ini memiliki kepadatan dan suhu yang tak terhingga. Lalu singularitas ini mengalami ekspansi yang luar biasa cepat, yang kita kenal sebagai peristiwa Big Bang. Ekspansi ini terus berlangsung hingga kini, yang dibuktikan melalui hukum Hubble, observasi bahwa galaksi-galaksi terus bergerak saling menjauh. Fase awal ini adalah kunci pemahaman kita sebelum kita membandingkannya dengan deskripsi Al-Quran. Poin sentral dari kajian ini terletak pada pemahaman kita terhadap surat Al-Anbiya ayat ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah sesuatu yang padu, rat. Kemudian kami memisahkan antara keduanya, fataqnahuma." Di sini kita menemukan dua terminologi esensial, rat dan fat. Rat bermakna terpadu, menyatu, atau terhimpun secara erat. Fat bermakna memisahkan, memecah, atau merobek. Para musafir kontemporer seperti Syekh Tantawi Jauhari dalam tafsir Al-Jawahir melihat korelasi yang sangat kuat antara ayat ini dengan teori Big Bang. Ayat ini mengisyaratkan bahwa materi semesta pada mulanya adalah satu kesatuan yang padu, rat, yang kemudian dipisahkan, fat, oleh kuasa ilahi melalui suatu proses pembentukan yang dahsyat. Ini adalah narasi kosmologis yang telah diwahyukan jauh sebelum teleskop Hubble ditemukan.
Proses penciptaan tidak berhenti pada pemisahan. Al-Quran melanjutkan deskripsinya mengenai kondisi awal materi semesta dalam surat Fussilat ayat 11. ثم استوى إلى السماء وهي دخان Yang artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap dukhan. Kata dukhan secara harfiah berarti asap. Dalam konteks tafsir ilmi, dukhan ini ditafsirkan sebagai nebula atau kabut gas yang sangat panas dan bercampur debu kosmik, yang merupakan sisa-sisa hasil awal ledakan Big Bang. Secara saintifik, nebula inilah yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium yang kemudian berkumpul, memadat, dan akhirnya membentuk bintang, galaksi, dan tata surya kita. Deskripsi ini mengukuhkan kronologi penciptaan yang sistematis dan bertahap. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi dilakukan dalam 6 masa atau satati ayam. Mengenai terminologi ayam, para ulama tafsir sepakat bahwa ini tidak dapat diartikan sebagai 6 hari dalam pengertian 24 jam yang kita kenal, karena pada masa itu matahari dan sistem hari belum terbentuk. Ayam di sini dimaknai sebagai periode, tahapan, atau epoch yang durasinya sangat panjang dan hanya diketahui oleh Allah. Pendekatan ini sejalan dengan tahapan geologis, kosmologis yang kompleks, yang memerlukan miliaran tahun untuk diselesaikan, mulai dari pembentukan gas, kondensasi, pemadatan bumi, hingga fase stabilisasi bumi. Dan demikian, Al-Quran menyampaikan bahwa penciptaan adalah sebuah proses sistematis, bertahap, dan memakan waktu yang sangat lama. Perlu digarisbawahi, kajian ini menggunakan metode tafsir ilmi. Tafsir ilmi adalah upaya memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam dengan bantuan ilmu pengetahuan modern. Tujuannya bukanlah menjadikan Al-Quran sebagai buku pelajaran sains, melainkan untuk menunjukkan bahwa kebenaran Al-Quran tidak akan pernah bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah yang telah teruji. Jurnal yang kami kaji menyimpulkan bahwa ayat-ayat kauniyah memberikan isyarat bagi penemuan sains, sehingga sains berfungsi sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman kita terhadap makna wahyu. Inilah esensi dari harmonisasi antara akal dan iman. Melalui pemaparan ini, jelas terlihat bahwa terdapat konvergensi yang signifikan antara teori Big Bang dan narasi penciptaan dalam Al-Quran. Ini memberikan pesan kuat bahwa alam semesta adalah bukti nyata keagungan dan keteraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap materi ini tidak hanya menambah wawasan ilmiah Anda, tetapi juga memperkuat keimanan Anda terhadap kebenaran mutlak Al-Quran. Demikian presentasi dari kelompok 1. Atas perhatian yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Ferry Iqbal Fuadi dengan NIM V392506. Saya
Saya Ridho Askuri dengan NIM V3925015. Dan saya Jeffrey Nurkolis Hidayat dengan NIM V3925026. Saya Khairul Bari Khalifatul Ansori, NIM V3925028. Saya Muhammad Haris Lazuardi, NIM V3925010. Saya Gandur Fauzan Nofisam, NIM V3925024.